Dari negeri maritim yang kaya akan kehidupan bawah laut, Indonesia berdiri sebagai penjaga keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Di balik keindahan terumbu karang dan gemerlap ikan hias, ada tangan-tangan terampil yang menjaga, merawat, dan menyalurkan kekayaan alam ini ke berbagai penjuru dunia. Inilah kami, PT AKKE, Asosiasi Koral, Kerang, dan Ikan Hias Indonesia. Berkomitmen pada perdagangan yang legal, berkelanjutan, dan berwawasan konservasi. Bersama mitra, pemerintah, dan masyarakat, kami membawa wajah Indonesia ke dunia melalui keindahan laut yang tak ternilai. Jadi AKKI itu kepanjangannya Asosiasi Koral, bukan kerang ya, koral bukan karang ya, Asosiasi Koral, Kerang, Ikan Hias Indonesia. Oh, tuh kan, kalau kita nggak nanya sama sumbernya, pasti pikirannya kerang ya Pak ya? Karang ya? Karang, memang sama aja sih koral sama karang, tapi kita milih koral lah. Jadi visinya kita pengen tuh Mas, pemanfaatan koral bisa lestari. Bagaimana caranya, regulasinya yang tepat, kemudian perizinan yang dipermudah lah, seperti permintaan Pak Presiden kan. Kemudian yang ketiga, teman-teman pelaku usaha juga bisa aman melakukan usaha gitu ya. Dan juga kita pengennya tuh devisa tuh bisa lebih bagus lagi loh, lebih naik lagi, terutama dari pemanfaatan sumber daya koral ini gitu. Jadi kebutuhan ekspor itu demand sebenarnya besar ya, demand besar. Jadi kita kan ada dua produk ya, produk yang alam, pengambilan habitat alam, dan juga hasil budidaya gitu ya. Nah, untuk pengambilan alam ini sudah diatur oleh pemerintah. Jadi jenisnya apa saja, jumlahnya berapa, di mana ngambilnya sudah diatur oleh pemerintah. Jadi kita tinggal manfaatkan. Dan memang untuk yang koral alam dari pengambilan alam itu dari tahun ke tahun cenderung menurun. Nah, yang untuk budidaya ini memang digenjot oleh pemerintah dengan beberapa program-program yang mudah-mudahan jadi seimbang ya antara pengambilan alam dengan budidaya. Ya itu sempat di tahun 2018 itu sebenarnya nggak diberhentikan sih ya. Cuman dari Kementerian Kelautan Perikanan tidak memberikan health certificate untuk koral gitu ya. Sebenarnya artinya pemerintah sedang coba di regulasinya diperbaiki lagi deh, praktek-prakteknya dicek lagi apakah sudah sesuai atau tidak. Sebenarnya tujuannya ke sana. Memang dari sisi bisnis pemanfaatan sih kita masih merugi teman-teman ya. Tapi untuk upaya perbaikan ke depannya sih bagus juga ya. Kita perlu evaluasi juga apakah regulasi sudah dijalankan, apakah regulasinya juga tepat atau belum gitu ya. Ini kita perlu evaluasi juga. Jadi prosedur itu sudah ada peraturan, sudah ada aturannya ya. Bagaimana cara mengambil, kemudian pelaku usaha juga berizin, mulai dari nelayan, supplier, kemudian distributor, dan juga eksportir gitu ya. Itu semua ada ketentuannya, ada perizinannya, ada pengawasan pembinaannya gitu. Jadi semuanya udah terkontrol gitu ya, terkontrol. Jadi pemanfaatan dari alam ini sudah benar-benar terkendali gitu ya. Untuk yang budidaya juga dikontrol juga oleh pemerintah. Jadi kita nggak sembarangan ya untuk melakukan budaya, apalagi untuk ekspor gitu ya. Tapi kalau untuk hobis teman-teman lokal ya silakan lah. Sementara kan untuk lokalnya belum diatur nih, karena kalau kita tahu koral ini ya itu sebenarnya statusnya belum dilindungi gitu loh. Kalau tidak dilindungi di Indonesia, jadi ya masih boleh sepanjang tidak terancam keberadaannya di alam. Yang utama adalah terkait dengan regulasi dan perizinan. Kita pengen regulasinya yang mudah, perizinannya yang juga dipermudah dan prosesnya cepat gitu ya, jadi tidak menghambat orang berusaha gitu. Kemudian yang kedua adalah kompetitor di luar negeri. Jadi ekspor koral di dunia ini hanya Indonesia, memang Indonesia yang terbesar ya, hampir 60% demand dunia itu dipenuhi oleh Indonesia. Nah, kompetitor kita seperti Vietnam, Australia, Fiji, Tonga gitu ya. Nah, mereka bisa jual dengan harga yang murah karena biaya ekonominya kecil gitu ya. Sedangkan di Indonesia kan, udah kita ngurus ini harus ada biayanya, ngurus ini harus ada biayanya. Nah, ini yang membuat ekonominya tinggi. Jadi kita nggak bisa sulit bersaing harga dengan negara-negara kompetitor. Tapi kalau dari sisi produk,
dari sisi kualitas ya kita masih yang diminatin lah ya teman-teman, meskipun harga Indonesia lebih mahal ya, tapi demand dunia itu masih minta yang dari Indonesia gitu. Sebagai asosiasi resmi, AKKI menaungi puluhan perusahaan ekspor yang tersebar di seluruh Indonesia, dari budidaya marikultur, pemantauan terumbu karang, hingga pengemasan ikan hias yang siap dikirim ke mancanegara. Kami tidak hanya bergerak dalam industri perdagangan, tapi juga dalam misi keberlanjutan. Bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga ilmiah, kami ikut menetapkan kuota, memastikan kepatuhan terhadap CITES, dan menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekosistem. Melalui pelatihan, pendampingan teknis, dan kolaborasi lintas sektor, kami memastikan bahwa setiap langkah membawa dampak positif bagi alam, pelaku usaha, dan generasi masa depan. Jadi kita coba melatih teman-teman seperti contohnya di Kepulauan Seribu ya. Kita melatih teman-teman untuk rehabilitasi terumbu karang dengan melakukan implementasi, belajar bagaimana nanam, bagaimana kita memelihara karang kita tanam, supaya karang-karang yang rusak itu bisa pulih kembali gitu loh. Dengan pulihnya terumbu karang ini, otomatis kan ikan bisa jadi banyak lagi nih. Jadi hasil tangkapan bisa diharapkan menjadi lebih tinggi gitu ya. Ujung-ujungnya ya kita pengen ekonomi masyarakat kecil, terutama di pulau-pulau kecil itu bisa membaik lah seperti itu. Dan kita juga kegiatan ini kerjasama juga dengan pemerintah daerah, contohnya dengan pemerintah Jakarta, kemudian kita kerjasama dengan Kementerian KKP gitu ya. Ini bisa kita lakukan di tempat-tempat yang lain gitu ya. Nanti kita membuka upaya kerjasama lah dengan beberapa pihak seperti itu, Mas. Ya, yang pertama kita tahu yang kita kan pelaut ya. Tapi kata pemerintah kan kita jangan memungut laut lah. Laut jangan kita pungungi, tapi masa depan kita tuh di laut. Terumbu karangnya salah satu bagian ekosistem di laut ya. Kita jaga gitu ya. Kita manfaatkan iya, tapi jangan dirusak. Jangan dibom, jangan dibius untuk mencari ikan dan sebagainya dari terumbu karang, itu jangan. Kemudian teman-teman yang snorkeling, diving juga tolong hati-hati, jangan sampai snorkeling lihat karang atau nyelam lihat karang, karangnya diinjak-injak gitu ya. Itu sayang gitu loh. Jadi silakan memanfaatkan, tapi kita kan juga mikirin ya konservasinya. Mudah-mudahan nanti anak cucu kita bisa masih melihat terumbu karang yang masih ada di sini gitu. Jadi seperti itu, Mas. Dari Laut Indonesia, kami membawa harapan dan keindahan ke seluruh dunia. AKKIA adalah lebih dari sekadar asosiasi. Kami adalah jembatan antara pelestarian dan kemajuan. Dengan semangat kolaborasi, kami menjaga agar sumber daya tetap lestari, ekonomi terus tumbuh, dan Indonesia tetap menjadi pemimpin dalam industri ikan hias dan koral dunia. Bersama AKKII, kita jaga laut, kita jaga masa depan.